Halo teman-teman di seluruh belahan dunia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Filipina terbaru yang tentunya akan sangat memacu adrenalin. So daripada kelamaan bicara, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film terlihatlah seorang pemuda bernama Nico yang saat ini bekerja sebagai seorang bintang iklan. Pekerjaannya itu masih belum stabil karena hingga saat ini Nico belum menjadi sosok bintang iklan yang fenomenal. Meski begitu, ia kemudian mendapatkan satu wanita cantik yang langsung ia ajak kencan begitu saja. Setelah kejadian itu, di keesokan harinya, Nico pun pindah ke sebuah apartemen baru yang jauh lebih mudah karena pekerjaannya masih belum tetap. Nico kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Annalyn yang merupakan pemilik apartemen. Apartemen itu terdapat banyak sekali kamar, namun di sini sangat layak untuk dihuni. Nico mulai menuju kamarnya diantarkan oleh si Annalyn. Tawar-menawar harga kini mulai terjadi di sana, hingga Nico berhasil mendapatkan harga yang baik untuknya. Mereka berdua kemudian saling tatap-tatapan. Setelah itu, si Annalyn juga berniat membantu membereskan kamar ini. Namun, Nico bersama temannya yakin jika mereka bisa menyelesaikan itu. Ay, Paolo. Hari demi hari berlalu dan Nico belum pernah menerima gaji sesuai dengan harapannya. Meski seperti itu, ia selalu bisa mendapatkan gadis manis yang bisa diajak untuk menanam ubi. Di saat Nico melakukan tanam ubi itu, Annalyn hanya bisa menyaksikannya dengan ketegangan yang begitu tinggi. Annalyn sendiri juga tinggal di apartemen itu namun di kamar yang terpisah. Ia juga selalu merawat neneknya dengan sangat baik. Annalyn adalah gadis baik yang sangat menyayangi keluarga. Hubungan antara Nico dan Annalyn semakin lama semakin lancar. Mereka seringkali bertukar hadiah untuk saling memberikan. Nico, nice pala, Nico. Pwede mo naman akong samahan. Sumasagot sa mga tawag ko. Siya na raw magpo-provide. Pero Yun naman pala di pagka... Di malam itu, Nico tengah menelpon pacarnya yang ada di Kanada yang bernama Kathleen. Kathleen saat ini bekerja di Kanada untuk mencapai masa depan. Bisa dikatakan saat ini mereka tengah LDR. Dalam percakapan itu, si Kathleen terus menyuruh agar Nico bertaubat dan tidak menyimpan gadis-gadis untuk dipakai. Nico pun berbohong jika dia tidak pernah memakai gadis selain Kathleen. Isi penting dari percakapan itu adalah di mana si Kathleen ingin datang mengunjungi Nico sekitar 1 mingguan lagi. Nico pun mau tidak mau menerima hal itu, meskipun saat ini ia tinggal di apartemen yang biasa-biasa saja. Keesokan harinya Nico kembali bekerja sebagai bintang iklan meski dengan bayaran yang kecil. Ia bekerja dengan sangat profesional. Namun setelah pekerjaannya itu selesai, ia selalu mengeluh kepada temannya bahwa ini semua sangat tidak adil. Ia mendapatkan bayaran yang kurang dan hal ini tentu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Di saat Nico tengah lelah-lelahnya bekerja, Annalyn datang mengunjungi kamar Nico untuk menghibur Nico. Di sana mereka berdua pun meminum sebuah bir. Lalu tak berapa lama kemudian, Nico mencoba untuk mencumbu si Annalyn. Tapi Annalyn malah menolak itu dan berlalu pergi. Hubungan di antara mereka berdua kini mulai saling terbuka satu sama lain. Annalyn mengatakan jika dirinya tinggal bersama sang nenek di apartemen itu. Sedangkan si Nico menceritakan kisah hidupnya di mana dia selalu dianggap sampah oleh bagian keluarga.
Itulah kenapa ia selalu membenci saudaranya yang jauh lebih baik ketimbang dirinya. Di tengah suasana yang saling menguntungkan seperti ini, Annalyn pun langsung mencoba untuk menyosor, namun kali ini si Nico malah menolak karena ingin bekerja. Annalyn benar-benar kecewa dengan hal itu. Lalu di malam harinya lagi dan lagi, kini Annalyn mengintip si Nico yang sedang mandi. Annalyn benar-benar sangat terobsesi akan sosok Nico. Ia terus membayangkan dirinya sedang bermain petak umpet dengan si Nico. Aura kegembiraan kini terpancar di wajahnya Annalyn, sehingga sang nenek yang sakit juga ikutan senang. Namun di malam harinya, Annalyn lagi-lagi menyaksikan jika si Nico malah kali ini memasuki goa terlarang milik gadis lain. Annalyn benar-benar kesal dengan hal itu sampai-sampai membuat si nenek ketakutan. Di keesokan harinya terlihat Annalyn cukup kesal dengan Nico, namun Nico terus mencoba untuk membujuk dan merayunya. Namun, si Annalyn tetap saja emosi. Kekesalannya terus berlanjut hingga malam hari tiba, di mana di saat itu Annalyn benar-benar kecewa terhadap Nico, apalagi Nico malah main santuy dengan perempuan lain. Annalyn yang kecewa kemudian langsung melampiaskannya ke tubuh si nenek, sehingga nenek pun mendapatkan tindakan yang cukup kasar. Hari demi hari berjalan dan kali ini Annalyn mendapatkan ide untuk mencoba mendekati Nico, yakni dengan cara membersihkan kamar Nico. Di saat kamar itu ditinggalkan kosong, Annalyn mulai berobsesi akan hayalannya terhadap Nico. Semua hayalannya pun terbuang percuma karena setiap malam Nico selalu mendapatkan gadis-gadis baru yang siap digunakan. Annalyn hanya bisa mengintip kejadian itu dari cermin ajaibnya. Annalyn yang kesal langsung menghabisi gadis yang ada di malam itu yang bernama Anna ketika Anna mulai lengah. Waktu telah berjalan selama seminggu dan kini Kathleen pun tiba di apartemennya si Nico. Di sana Kathleen bertemu dengan Annalyn. Annalyn sebisa mungkin untuk menjaga perasaan amarahnya ketika ia bertemu langsung dengan sosok pacarnya Nico yang ada di Kanada ini. Kathleen dan Annalyn kemudian masuk ke dalam apartemen dan membuat Kathleen pun bertemu dengan Nico. Kemesraan yang terjadi antara Nico dan Kathleen hanya bisa Annalyn saksikan melalui kaca ajaibnya. Suasana di tempat itu mulai terasa canggung. Nico berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak dari si Annalyn. Kini tibalah makan bersama di antara ketiga orang itu. Kathleen menanyakan kepada Annalyn apakah si Nico ini telah banyak memakai para gadis dan dibawa ke apartemen ini. Namun Annalyn mengatakan jika tidak pernah satupun Nico melakukan tindakan tersebut. Annalyn seakan-akan menutupi rahasia Nico selama ini. Kathleen pun sangat senang mendengar hal itu karena Nico sudah banyak berubah dan tidak menjadi buaya darat lagi. Tak cuma mengatakan perihal itu, Kathleen juga mengatakan kepada Annalyn jika dia telah memiliki hubungan selama 5 tahun bersama dengan si Nico ini. Perkataan dari Kathleen ini kini terbawa hingga malam hari. Annalyn benar-benar merasa putus asa dengan keadaan ini. Ia tidak menyangka jika ia akan sakit hati lagi untuk kesekian kalinya. Nico saat ini dianggap oleh Annalyn sebagai pria yang sangat buruk. Annalyn bisa serusak ini karena pengalaman di masa lalu, di mana trauma itu terjadi ketika dirinya dipaksa dilecehkan oleh sang kakek.
Di sana si kakek berhasil berdalih jika cucunya lah yang masuk ke kamar terlebih dahulu. Si nenek pun malah membela si kakek, sehingga si nenek langsung menghajar habis-habisan Annalyn. Akibat peristiwa itu Annalyn sulit mengontrol dirinya lagi. Ia selalu mengintip pria-pria yang menyewa di apartemen untuk melampiaskan semua kesenangannya. Si nenek terus memberikan pelajaran khusus pada si Annalyn agar tidak menjadi orang yang rendahan. Annalyn terus dipukul habis-habisan sehingga membuat Annalyn benar-benar emosi dan langsung memukul kepala nenek dengan menggunakan botol sehingga nenek pun tak berdaya. Itulah awal mula si nenek bisa menderita sakit. Di masa sekarang Annalyn lagi-lagi merasakan sakit hati kesekian kalinya kala dirinya melihat dengan jelas jika Kathleen dan Nico sedang bermain. Annalyn benar-benar tidak terima dengan keadaan ini. Scene beralih ke pasangan muda yang sangat romantis itu. Dan di sana terlihat Kathleen saat ini berhasil mendapatkan rahasia dari si Nico yang selalu menyimpan para gadis. Hal ini sedikit membuat si Kathleen kesal. Beberapa waktu kemudian Annalyn mencoba meminta bantuan dari si Kathleen untuk merawat neneknya yang saat ini tengah sakit mendadak. Kathleen yang merupakan seorang perawat tanpa basa-basi langsung pergi menuju kamar si nenek. Kathleen merasa ada yang janggal, namun ia terus melaju dengan kecepatan yang standar. Ketika ia masuk ke kamar dan melihat nenek itu, ternyata nenek itu sudah meninggal dan tak berapa lama kemudian, si Annalyn pun langsung memukul kepala Kathleen dengan menggunakan botol. Annalyn kini menjadi sosok yang benar-benar buas. Annalyn kemudian membohongi si Nico dengan mengatakan jika saat ini Kathleen tengah pergi keluar sebentar. Nico mencoba untuk menghubungi Kathleen namun tidak dijawab sama sekali. Hal ini membuat Nico curiga, tapi tak berapa lama kemudian lagi dan lagi, si Annalyn pun langsung memukul kepala Nico dengan menggunakan botol, sehingga Nico tak sadarkan diri. Kini, Annalyn pun berhasil tiba di sebuah gudang penyimpanannya, yang mana di sana terdapat Nico dan Kathleen yang telah disekap dengan sekapan tingkat tinggi. Di tempat itu Annalyn benar-benar meluapkan semua kekesalannya. Ia iri dengan Kathleen yang bisa mendapatkan cintanya Nico dengan sangat mudah. Annalyn kemudian langsung menghabisi Kathleen dan juga menghabisi Nico sekalian. Ketika Nico telah dihabisi, ia pun dengan santuinya menggendong tubuh si Nico itu dengan tujuan untuk memakai tubuh Nico untuk melampiaskan kesenangannya. Annalyn pun kini menjadi predator yang benar-benar mematikan. Di akhir scene, apartemen itu masih terlihat seperti sedia kala seakan-akan tidak pernah terjadi hal-hal yang mengerikan. Lalu tak berapa lama kemudian terlihat seorang pria yang ingin menyewa di apartemen itu. Film pun berakhir sampai di sini, ending yang sangat memonyetkan. Pesan moral dalam film ini adalah jangan pernah berani menyentuh air yang tenang karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya.